Membuat tempat tinggal dari dedaunan. Bertahan hidup. Memanfaatkan ketersediaan alam. Mengolah sumber makanan. Menjadi hidangan yang lezat. Menyantap makanan dengan lahap. Berburu dengan cerdik. Membuat jebakan untuk puyuh hutan demi keberlangsungan hidup. Tidur dan bermalam di hutan pedalaman tanpa penerangan apapun. Hari ini, saya sudah menepi di pedalaman hutan yang belum terjamah. Sekarang saya di sini mau membangun tempat tinggal untuk bermalam. Dan saya harus membersihkan dulu bagian-bagian yang akan dibangun dari ranting-ranting serta duri-durinya. Karena saya tidak membawa peralatan tenda camping. Jadi saya harus membuatnya dari berbagai ketersediaan yang ada di hutan ini. Di sini jari saya tertusuk karena duri dari ranting yang saya bersihkan. Ada banyak cara penanganan ketika kulit kita terluka ringan dan berdarah. Salah satunya adalah dengan menumbuk salah satu jenis daun paku yang ada di hutan ini. Kemudian dioleskan pada bagian YG luka, maka segera darahnya akan berhenti keluar dan mengering. Sekarang saya mau menebang beberapa pohon bambu yang berukuran kecil. Untuk membuat tiang-tiang dan tahanan tempat tinggal nanti bermalam. Untungnya, di lokasi ini terdapat beberapa jenis pohon bambu yang tidak jauh dari lokasi pembangunan tempat tinggal tersebut. Kemudian saya mencari tali untuk pengikat tiangnya, yaitu dari akar-akar pohon yang merambat. Akar-akar ini berperan sangat penting untuk kehidupan di hutan ini. Namun, di sini saya akan menggunakan sedikit saja untuk media tali ikat yang alami. Sekarang kita akan mulai membuat rangka berbentuk segitiga sebagai bentuk rumah dan tempat tinggalnya. Pekerjaan ini tidaklah sulit. Namun butuh sedikit kesabaran dan keberanian, karena ini adalah hutan pedalaman yang masih asri dan banyak binatang-binatang buasnya.
Sejujurnya, saya tidak terlalu terampil membangun tempat tinggal ataupun rumah. Namun saya akan mencobanya untuk sebuah pengalaman baru dengan memanfaatkan alat dan bahan-bahan yang ada di hutan ini. Sekarang saya mau mencari dedaunan yang lebar sebagai pengganti atap tempat tinggalnya. Secara keseluruhan semua bagian akan ditutupi sama daun-daun tersebut. Jenis daun yang saya gunakan ini adalah jenis daun paku dan juga, entahlah, saya tidak begitu tahu tentang jenis-jenis daun di hutan ini, karena banyak dan beragam. Satu persatu daun tersebut kita pasangkan pada bagian rangkanya. Semua harus tertutup rapat dan tidak ada lubang. Tujuannya adalah untuk bersembunyi pada malam hari. Mengingat di lokasi ini pasti ada macan tutulnya. Kecuali untuk bagian pintunya kita buka sedikit, agar bisa mempermudah kita untuk melihat keluar. Namun, tidak akan ada pencahayaan ataupun membuat api unggun. Untuk bagian alasnya, kita akan kasih dedaunan juga. Menjaga agar tidak terlalu dingin dan tidak mengotori pakaian. Selanjutnya kita akan tutup bagian pintu dan disisakan bagian tengahnya sedikit. Dan sekarang sudah jadi dan sempurna. Setelah pembangunan tempat tinggalnya sudah selesai, saya melanjutkan untuk mencari sumber makanan yang hidup pada hutan ini. Dalam pencarian makanan ini, saya menemukan sejenis jamur pohon. Melihat dari warna dan teksturnya, sepertinya jamur ini aman buat dimakan. Saya coba cicipin sedikit dan ternyata benar-benar aman dan akan sangat lezat jika diolah. Kali ini saya membawa beberapa peralatan memasak, seperti kompor kecil dan wadah untuk masaknya. Ketika minyak memanas, pertama saya tuangkan rempah-rempah alami, seperti bawang-bawangan dan juga cabai merah untuk menambah cita rasa pedasnya yang gurih. Kemudian jamurnya kita masukkan.
lalu tambahkan sedikit air agar tidak gosong. Wow! Seperti chef yang sudah profesional aja ya. Sampai apinya ke atas masakannya. Setelah matang, kita siapkan daun untuk wadah. Lalu tambahkan sedikit nasi, kemudian tuangkan masakannya bersama. Hidangan yang benar-benar luar biasa lezatnya. Saya pun melahap masakannya yang sedari tadi merasa sangat lapar. Rasanya seperti masakan di hotel berbintang. Cita rasa dari jamur hutan dengan perpaduan rempah-rempah yang pas. Rasanya sungguh tiada duanya. Usai makan saya pun merasa kenyang, dan ingin beristirahat sebentar. Sebelum hari mulai gelap, saya tidak bisa diam begitu saja. Tentunya saya harus menyiapkan bekal buat besok makan. Untungnya, di hutan ini tersedia makanan berupa puyuh hutan yang harus kita tangkap. Pertama, kita harus mencari jejak-jejak daripada burung puyuh tersebut. Kemudian kita buat perangkap atau jebakan dengan cara dijerat pitapak. Untuk membuat jebakan tersebut, kita harus bawa tali atau benang nilon sebagai alat dasarnya.
Setelah jebakan terpasang, kita tinggalkan lokasinya, dan kita kembali ke tempat kita bermalam. Hari sudah mulai sore dan gelap. Sekarang kita waktunya tidur dan menetap semalaman, karena tidak akan ada penerangan apapun. Jadi lah mau